Fardu tayammum atau disebut rukun tayammum itu ada 4, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif al-qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Yang pertama adalah niat. Niat menjadi rukun yang pertama, karena tanpa niat maka tayamum tidak akan sah, sehingga dikatakan niat ini adalah fardu dari tayammum atau rukun dari tayammum. Niatnya apa? Niatnya adalah agar diperbolehkan untuk melakukan perkara yang wajib atau diperbolehkan melakukan perkara yang sunnah, atau secara bersamaan kedua-duanya. Agar diperbolehkan melakukan perkara yang wajib dan juga yang sunnah, atau salah satunya agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang wajib atau agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya al-Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Al-Syeikh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertemuan kita pada pagi hari ini tidak akan mungkin terjadi tanpa takdir, tanpa kehendak, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita baca yaitu pembahasan tentang tayammum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a wujudul udhri bisafarin aw maradin wa dukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi wa turabu tahirul ladzi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyyatu wa maskhul wajhi wa maskhul yadaini ma'al mirfaqaini wat tartibu wa sunanuhu thalathatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a ma abtalal wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati war riddatu wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wala i'adata 'alaihi in kana wada'a wa tayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Telah kita bahas tentang syarat-syarat tayammum. Hari ini kita akan bahas tentang tata cara tayammum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa faraiduhu, lan utawi pira-pira fardune tayammum iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Iku an-niyatu niat, wa maskhul wajhi lan ngusap wajah, wa maskhul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sartane sikut loro, wa tartibu lan tertib. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahe tayammum iku salah satu asya'a, telu pira-pira perkara. Iku at-tasmiyatu, maca tasmiyah basmalah, wa taqdimul yumna lan dinginaken kang tengen alal yusra ing atase kang kiwa, wal muwalatu lan nomor telu muwalah. Hadirin hadirat rahimakumullah, fardu tayammum atau disebut rukun tayammum itu ada 4, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif al-qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Yang pertama adalah niat. Niat menjadi rukun yang pertama, karena tanpa niat maka tayamum tidak akan sah, sehingga dikatakan niat ini adalah fardu dari tayammum atau rukun dari tayammum. Niatnya apa? Niatnya adalah agar diperbolehkan untuk melakukan perkara yang wajib atau diperbolehkan melakukan perkara yang sunnah, atau secara bersamaan kedua-duanya. Agar diperbolehkan melakukan perkara yang wajib dan juga yang sunnah,
atau salah satunya agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang wajib atau agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang sunnah. Itu niatnya. Jadi istibahah agar diperbolehkan melakukan yang wajib seperti misalnya sholat, listibahatis sholat, atau untuk melakukan yang sunnah misalnya agar diperbolehkan untuk apa? Untuk dia melakukan sunnah, sholat sunnah misalnya. Ini niat dari tayammum. Jadi dia nawaitu tayammum misalnya listibahatis sholah, saya niat tayammum agar bisa boleh untuk melakukan sholat. Niatnya seperti itu di dalam hati. Nah, sama dengan niat wudu, sama dengan niat sholat, letaknya adalah di dalam hati, karena memang niat itu adalah amalun qalbiyun, yaitu perbuatan hati. Dalam hati mengatakan saya niat tayammum untuk agar boleh melakukan sholat misalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika seseorang itu niatnya agar dibolehkan melakukan perbuatan yang wajib seperti tadi sholat misalnya, sholat wajib, maka itu boleh untuk digunakan untuk satu perbuatan yang wajib yang diniatkan itu, dan beberapa perbuatan yang sunnah. Jadi kalau misalnya seseorang niat dalam tayammum misalnya masuk waktu zuhur, kemudian dia tayammum, niatnya adalah agar diperbolehkan untuk sholat zuhur, maka tayammum ini bisa digunakan untuk sholat zuhur satu, kemudian juga boleh digunakan untuk sholat sunnah zuhur, misalnya rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Itu bisa dengan satu tayammum tersebut jika niatnya itu adalah agar diperbolehkan listibahati sholatil zuhur misalnya. Maka boleh juga untuk melakukan yang sunnah. Tetapi jika niatnya itu agar diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang sunnah, maka ini tidak boleh digunakan, tayammum itu digunakan untuk melakukan perbuatan yang wajib. Nah, jadi kalau dia niatnya agar diperbolehkan melakukan yang wajib, maka boleh tayammum itu digunakan untuk melakukan yang sunnah. Tetapi jika niatnya agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang sunnah, maka tayammum itu tidak bisa digunakan untuk melakukan perbuatan yang wajib. Berarti harus tayammum sendiri. Misalnya seseorang bertayammum agar diperbolehkan dia melakukan sholat sunnah rawatib, biar bisa sholat qobliyah zuhur. Niatnya seperti itu. Maka di sini tayammum tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat zuhur. Dia harus tayammum lagi kalau mau sholat zuhur. Itu perbedaannya. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa niat ini di dalam hati, seperti halnya dalam wudu, dalam hati, tidak sekedar diucapkan di lisan. Nah, tetapi jika diucapkan di lisan juga tidak masalah, malah itu lebih baik. Dalam hati mengatakan saya niat tayammum agar diperbolehkan untuk sholat misalnya, sholat zuhur misalnya, aku niat untuk melaksanakan tayammum, saya menyengaja untuk tayammum agar diperbolehkan menyentuh mushaf misalnya. Itu apa? Itu niatnya seperti itu di dalam hati. Kemudian yang kedua,
Tadi dengan niat yang mencukupi itu. Mencukupi niatnya apa? Niat agar diperbolehkan melakukan perkara yang wajib, atau agar diperbolehkan untuk melakukan perkara yang sunnah. Ketika seseorang misalnya berhadas kecil, dia kan nggak boleh sholat. Kalau dia berhadas kecil, dia nggak boleh sholat. Agar diperbolehkan sholat, kemudian dia melakukan tayamum karena dia tidak mendapatkan air atau air itu membahayakan dirinya. Maka agar boleh untuk sholat, dia tayamum itu. Tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Jadi tayamum itu bukan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Jadi niatnya bukan liraf'il hadasil asghar atau liraf'il hadasil akbar, tetapi niatnya apa? Agar dibolehkan untuk sholat, agar diperbolehkan untuk sholat sunnah, agar diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, agar diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran misalnya. Itu apa? Niatnya seperti itu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi kalau dia niatnya untuk melakukan yang wajib, boleh untuk yang sunnah. Jika dia niatnya untuk melakukan yang sunnah, maka tayamum itu nggak bisa digunakan untuk melakukan yang wajib. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kapan seseorang itu niatnya kapan? Kalau berwudu itu apa? Ketika membasuh bagian pertama dari muka, itu kalau berwudu. Kalau mandi adalah niatnya bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari badan, itu kalau mandi. Kalau tayamum itu niatnya kapan? Yaitu bersamaan dengan memindahkan debu sampai mengusapnya bagian pertama dari muka. Jadi ketika kita pukulkan telapak tangan kita ke tanah, misalnya, kemudian ketika kita mengangkat tangan ini, memindahkan tangan ini, disitulah letak niat sampai kita mengusap bagian pertama dari wajah, disitulah letak niat. Jadi dari mulai memindah debu sampai mengusapkan debu ke bagian pertama dari muka. Ya nggak lama. Kalau kita membayangkannya, kalau praktekkan begini ya lama ya. Ini kan cuma begini, langsung begini. Bukan kemudian dibayangkan begini. Bukan. Langsung itu letak dari niat ketika dia memindah ke muka, sampai mengusapkannya ke muka yang pertama. Jadi bagian pertama dari muka itu. Kalau terlambat dari itu, nanti itu tidak mencukupi, karena berarti ada bagian muka yang diusap tanpa diiringi dengan niat. Jadi ini rukun yang pertama yang harus diperhatikan, yaitu niat. Kemudian yang kedua adalah mengusap muka. Mengusap muka ini yang diusap bagian mana? Jawabannya sama bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Berarti min mana biti sya'rir ra'si ila dzaqan, mulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke dagu, dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Semua yang berada di batas ini itu berarti juga wajib diusap ketika tayamum, sebagaimana wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi ukurannya dalam tayamum yang wajib diusap dengan debu itu sama dengan ukuran wajah yang wajib dibasuh ketika berwudu. Ini. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah mengusap kedua tangan. Ini juga
sama dengan apa? Sama dengan wudhu ukurannya. Ya, mulai dari ujung-ujung jari sampai ke siku, dan siku termasuk yang wajib untuk diusap ketika tayamum. Juga wajib dibasuh sampai ke siku. Siku termasuk yang wajib dibasuh dalam tayamum. Siku juga termasuk yang wajib untuk diusap. Sama ya. Muka, bagian muka yang wajib diusap ketika tayamum sama dengan bagian muka yang wajib dibasuh dalam wudhu. Demikian juga kedua tangan yang wajib diusap ketika tayamum itu juga sama dengan bagian tangan yang wajib dibasuh ketika berwudhu. Tidak ada perbedaan tentang batas-batasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berarti ini juga harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti tayamumnya tidak rata, misalnya cuman begini saja. Sebagian orang berwudu kan begini-begini. Nanti tayamumnya juga begitu khawatirnya. Karena takut debu misalnya, kemudian diginikan. Padahal debu itu kan bukan berarti raup tanah, kan enggak. Tetapi itu kan nanti ditipiskan, debunya itu ditipiskan, bukan berupa tanah, tidak. Nanti akan kita jelaskan tentang sunnah-sunnahnya tayamum. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah tartib. Yang keempat adalah tartib, berurut. Berarti mendahulukan mengusap muka dari mengusap tangan. Bukan mengusap tangan dulu baru muka, tetapi mengusap muka dulu baru mengusap tangan. Baik itu, ini perhatikan, baik itu tayamum sebagai pengganti daripada wudhu maupun sebagai pengganti dari mandi, itu sama tata caranya. Bukan kalau mandi kemudian gulung-gulung di tanah misalnya. Karena kalau mandi itu yang dibasuh seluruh badannya. Kalau tayamum pengganti mandi bukan berarti apa? Bergulung-gulung di tanah biar kena tanah semua badannya, enggak. Tata caranya sama. Baik tayamum pengganti wudhu maupun tayamum pengganti mandi, itu tata caranya sama. Yang diusap juga sama, yaitu muka dan kedua tangan. Urutannya harus diurutkan, mengusap wajah dulu baru mengusap kedua tangan. Adapun memukulkan tangan ke tanah yang berdebu, maka tidak disyaratkan harus berurut. Memukulkan tangan ke tanah. Jika seseorang itu memukulkan kedua telapak tangannya pada tanah satu kali, kemudian dengan tangan kanannya dia mengusap wajahnya, dan dengan tangan kirinya dia mengusap tangan kanannya, kemudian dia memukulkan tangan sekali lagi untuk mengusap tangan kiri, maka itu diperbolehkan. Jadi tetap memukulkan telapak tangannya itu tetap dua kali. Jadi bisa begini misalnya, kemudian langsung dia kedua telapak tangan ini langsung digunakan untuk mengusap wajah. Bisa seperti itu. Atau dia memukulkan kedua telapak tangan, kemudian yang satu untuk mengusap wajah, kemudian yang kiri belum dipakai untuk mengusap tangan, kemudian dia memukul satu lagi untuk tangan kiri. Itu juga diperbolehkan. Tapi mukulnya tetap dua kali. Tapi mukul di sini bukan berarti memukul betulan ya. Yang penting bukan berarti memukul sampai tangannya sakit. Yang penting ditekankan pada tanah agar tanah itu melekat pada debunya melekat pada telapak tangan.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, selanjutnya sunnah-sunnahnya. Nah, dalam tayammum disunahkan yang pertama adalah membaca tasmiyah, membaca basmalah, mengatakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melaksanakan tayammum, basmalah terlebih dahulu. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Maksudnya di sini dalam mengusap tangan. Kalau mengusap wajah kan bisa bersamaan, ya bersamaan kalau mengusap wajah. Bukan berarti begini. Nah, bukan begini. Nah, mengusap kanan dulu diusap, kemudian kiri. Bukan begitu. Yang dimaksud taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu ketika mengusap tangan. Tangan kan ada tangan kiri, ada tangan kanan. Yang nggak memungkinkan bersamaan, maka tangan kanan dulu baru tangan kiri. Sama dengan kemarin ketika kita menjelaskan tentang wudhu. Dalam membasuh anggota wudhu itu juga disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Maksudnya apa? Yang tidak memungkinkan untuk dibasuh secara bersama-sama, seperti membasuh tangan, membasuh kaki. Tapi kalau memungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama, maka ya bersamaan. Nah, misalnya membasuh muka ya bersamaan, tidak kanan dulu baru kiri. Nah, karena kalau nggak dijelaskan begini, terkadang juga ada yang salah paham, karena ada orang yang begitu. Misalnya sholat saja, misalnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri, kemudian ada yang sholat begini dulu, Allahu Akbar misalnya. Karena dia mengira harus kanan dulu baru yang kiri. Karena orang bisa salah paham. Kalau pemahamannya lemah itu bisa salah paham. Jadi yang mendahulukan kanan dari yang kiri itu apabila tidak dimungkinkan dilakukan bersama-sama. Tetapi jika dilakukan, bisa dilakukan secara bersamaan, seperti mengusap wajah, maka ya bersamaan. Hadirin rahimakumullah. Jika seseorang itu melakukan sebaliknya, yang kiri dulu baru yang kanan, maka ya tetap sah, tetapi makruh, karena sunnahnya itu mendahulukan yang kanan. Kalau tayamum mestinya yang kanan dulu diusap, baru tangan kiri. Kalau yang kiri dulu baru tangan kanan, ya sah. Karena apa? Karena itu bukan wajib, bukan rukun dari tayamum, tetapi itu sunnahnya tayamum, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan dari tayamum. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tata caranya bagaimana? Tayamum itu tata caranya bagaimana? Yang pertama kita pukulkan tadi tangan kita ke tanah yang ada debunya. Tanah yang ada debunya. At-turabut thahir lahu ghubar. Jadi tanah yang berdebu, yang suci. Kalau najis nggak bisa, seperti yang kita terangkan kemarin. Bukan batu yang berdebu, juga bukan tembok yang berdebu, juga bukan kaca yang berdebu, juga bukan mobil yang berdebu, juga bukan kursi yang berdebu. Nah, ini yang harus dipahami. Karena sebagian orang ada lihat loh, kaca saya banyak debunya, sudah setahun nggak dibersihin. Misalnya sebagian orang begitu, kaca rumahnya kotor berdebu sekali, setahun nggak dibersihin. Wah, untuk tayamum lah misalnya, mumpung ada debunya. Itu nggak bisa, karena di sini tanah yang berdebu, bukan kaca yang berdebu.
Atau mobil yang dia punya nggak pernah dilap, nggak pernah dibersihkan, nah itu nggak bisa. Oh, di kursi, di tembok nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa, tetapi harus biturabit thahir lahu ghubar. Nah, dengan tanah yang ada debunya, itu tayamum seperti itu. Karena sekarang ada fatwa yang yang berbeda dengan ini. Ada sebagian orang tayamum dengan kursi pesawat. Kursi pesawat bahkan tidak ada debunya sama sekali, bersih. Nah, kemudian dia tayamum dengan kursi pesawat. Ada fatwa yang seperti itu. Ironisnya dilakukan oleh orang yang berangkat haji, yang itu menunaikan sebuah kewajiban. Sementara sholatnya yang lebih wajib, yang artinya sama-sama wajib tetapi lebih utama untuk dilakukan, kemudian malah prakteknya itu keliru dalam pelaksanaannya. Nah, ini sangat ironis. Untuk menunaikan sebuah kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lain, yang itu kewajibannya lebih berat karena lebih utama, yaitu sholat 5 waktu. Gara-gara haji nggak sholat sebagian orang, atau gara-gara dia haji kemudian wudhunya nggak sempurna misalnya, atau bahkan dia bersucinya tidak benar. Nah, ini karena itu harus diperhatikan tata caranya. Jadi kita dipukulkan berarti bukan memukul sekeras-kerasnya seperti orang memukul musuhnya, enggak. Seakan-akan tanahnya itu musuh, bukan. Memang bahasanya itu yadrib, yadrib, tetapi yang dimaksud ya begini, tidak harus dipukulkan dengan keras-keras. Sekira tanahnya nanti debunya akan melekat pada tanah. Setelah dipukulkan di tanah yang berdebu tadi, kemudian ini agak direnggangkan, bukan diginikan, agak direnggangkan agar nanti debunya itu bisa masuk ke sela-sela jari. Kalau diginikan nanti debunya nggak bisa masuk ke sela-sela jari, tetapi agak direnggangkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah itu yang dilakukan yaitu dengan mengusapkannya ke tangan, ke wajah dulu. Yang tadi rukun yang pertama ke wajah. Nah, ke wajah, merata ke seluruh bagian dari wajah, itu merata. Nggak boleh ada yang ketinggalan dari muka itu. Nah, di sini sebenarnya tidak ada aturan tertentu bagaimana tata caranya. Yang penting adalah rata. Nah, yang penting adalah rata debu itu pada batasan dari wajah itu. Nah, tapi biasanya ya dimulai dari atas, dari atas sehingga rata. Nah, harus diperhatikan, kalau cuman gini saja, kemudian ada yang bagian yang tidak terkena debu, nanti nggak sah. Sama, bagian yang di sini bagian yang zahir, yang terlihat, yang bagian yang terlihat dari wajah itu semua harus kena debu. Termasuk bagian hidung sini harus kena debu. Jangan sampai cuman begini saja, kemudian di sini lewat kering. Nah, tidak, ya mesti kering karena tayamum, artinya tidak terkena debu. Nah, jadi semuanya harus terkena debu, bagian zahir dari wajah. Kemudian setelah itu memukulkan kedua telapak tangannya lagi ke tanah. Boleh di tempat yang tadi dia ngambil debu, juga boleh di tempat yang lain. Yang penting tanah itu adalah suci. Nah, karena ada yang memahami, kemarin kita katakan, oh nggak boleh lagi di situ, itu mustakmal. Enggak. Tanah yang mustakmal itu yang
sudah digunakan untuk mengusap wajah, tebaran jatuh, itu yang mustakmal. Kalau tempat yang tadi digunakan untuk memukulkan kedua telapak tangan, itu tidak mustakmal. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengusap kedua tangan. Caranya bagaimana? Ini kita tadi, ini namanya telapak tangan. Semua tahu ini telapak tangan. Kemudian telapak tangan ini dibagi dua, ada jari-jari, ada rohah. Yang ini rohah, selain jari-jari ini namanya rohah. Sementara yang atas ini jari-jari. Nah, dibagi dua. Yang pertama namanya jari, kemudian yang kedua rohah. Nah, tata caranya bagaimana? Yang pertama perlu diketahui, tangan ini ada bagian luar, ada tangan bagian dalam. Meskipun prakteknya ya luar semua, karena sudah terlihat semua. Tapi perlu kita pahami yang luar ini zahir. Ini zahir dari tangan, sementara yang ini adalah yang batin dari tangan. Maka tata caranya kita letakkan jari-jari, bukan rohah, jari-jari. Jari-jari ini tadi kan kita pukulkan ke tanah, kan seluruh telapak tangan, baik rohahnya maupun jari-jarinya. Maka pertama kali kita letakkan jari-jari ini di bagian luar dari tangan. Bagian luar dari tangan berarti di sini, mulai dari jari-jari ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Jadi jari sama jari ini yang digunakan untuk mengusap adalah jari yang pertama, tangan kiri untuk mengusap tangan kanan. Diletakkan begini. Jadi bagian luar. Yang ini biarkan, ini jangan ditempelkan begini, enggak, tetapi di sini tata caranya. Setelah itu dijalankan di luar, dijalankan. Setelah sampai ke siku harus kena juga, kemudian baru dibalik, diputar. Diputar, kemudian sekarang ganti rohah untuk mengusap bagian bagian dalam tangan, ini bagian dalam tangan. Kemudian diusap begini. Biarkan ibu jari jangan diikut diusapkan. Ibu jari jangan diusapkan. Ini untuk mengusap sini. Ibu jari dibiarkan tidak ikut mengusap, karena ini akan digunakan untuk mengusap ibu jari. Untuk mengusap ibu jari yang kanan. Jadi tidak harus pelan-pelan begini. Ini kan peragaan ya, ini kan peragaan. Nanti dipahami seperti itu. Kalau dia cepat langsung, yang nggak masalah, yang memang seperti itu. Yang penting adalah rata. Tujuannya kan ini rata. Kenapa seperti ini? Karena tujuannya biar rata. Sebenarnya tidak ada aturan khusus. Tidak ada aturan khusus harus seperti itu. Ini aturan ini sekedar agar memastikan bahwa usapan terhadap kedua tangan itu rata. Setelah selesai, kemudian ganti telapak tangan yang kanan untuk mengusap yang kiri. Sama tata caranya. Ini untuk mengusap mengusap tangan bagian luar, yang ini untuk mengusap telapak tangan bagian dalam. Setelah sampai di siku kemudian dibalik, kemudian ganti, ini jangan dipakai karena untuk mengusap jempol. Kemudian baru ini sunnah, tidak wajib. Karena yang ini tadi ketika kita sudah tempelkan, pukulkan ke tanah, berarti ini kan sudah kena otomatis. Sehingga tidak dibasuh, tidak diusap, tidak wajib diusap kembali karena dia sudah terusap. Kedua telapak tangan ini sudah terusap. Tapi kalau dibeginikan terakhir, maka itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu tata cara mengusap
tangan agar bisa merata ke seluruh tangan yang wajib untuk diusap. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Setelah itu, karena yang fardu tadi sudah terlaksana, mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan, disunahkan untuk menyela-nyela antara jari-jari kedua tangan sebagai amalan sunnah, ini di sela-sela jari ini. Kenapa sebagai amalan sunnah? Tadi sudah kita katakan, ketika kita memukulkan kedua telapak tangan ke tanah itu agak direnggangkan, sehingga tanah itu debunya sudah masuk ke sela-sela jari. Sehingga kewajiban untuk sampai ke sela-sela jari debunya itu sudah terlaksana. Maka hukumnya sunnah untuk menyela-nyelakan jari ini dengan debu. Tetapi jika tadi waktu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah itu misalnya tidak direnggangkan begini, misalnya rapat sekali, misalnya dia begini, sehingga nggak bisa masuk ini debunya ke sela-sela jari, maka wajib hukumnya untuk debu ke jari, menjadi wajib, karena di sini berarti belum kena debu, maka menyela-nyelainya menjadi wajib. Tapi kalau dia ketika memukulkan kedua telapak tangannya itu renggang, otomatis debunya sudah masuk di sini, maka menyela-nyelai jari-jari dengan debu itu adalah sunnah, bukan wajib. Bisa dibedakan ya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian kenapa kok menggunakan menyela-nyelanya itu dengan tanah yang sama? Jadi bukan dengan kemudian memukulkan tanah yang tanah untuk ketiga kalinya, karena memukulkan kedua telapak tangan itu hanya 2 kali, tidak lebih dari 2 kali. Bukan berarti untuk menyela-nyelai kemudian dia ambil tanah begini, enggak. Tetapi setelah tadi mengusap tangan selesai, kemudian dia sela-selai seperti ini. Kenapa kok pakai debu yang sama? Karena ini belum mustakmal. Sebelum debu itu berpisah dari tangan, berjatuhan, berguguran dari tangan, maka itu belum mustakmal. Maka bisa kemudian digunakan untuk untuk menyela-nyelai jari-jari tangan menggunakan debu yang sama. Padahal kan tadi sebenarnya kan sudah terpakai semua, tetapi dia nggak masalah karena debunya belum mustakmal, masih ada dan belum mustakmal, maka pakai debu yang sama. Tidak kemudian pukul ke tanah lagi sekedar untuk menyela-nyela, tidak seperti itu tata caranya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dari sunnah daripada tayammum, yang ketiga adalah muwalah. Muwalah itu penjelasannya sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam wudhu itu juga sunnah muwalah. Kalau dalam wudhu sebelum kering, sebelum basuhan anggota badan sebelumnya itu kering, dia harus sudah membasuh anggota badan anggota wudhu berikutnya. Misalnya membasuh wajah, sebelum basuhan wajah ini kering, dia harus sudah membasuh kedua tangannya. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Demikian juga dalam tayammum, itu juga sunnah untuk muwalah. Ada sunnah untuk muwalah. Jadi sekira tidak dipisah antara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan itu dengan waktu yang lama.
mengusap wajah dulu, kemudian ditinggal ke pasar dulu misalnya. Setelah itu baru dilanjutkan mengusap kedua tangan. Nah itu nanti tidak mualah, terputus mualahnya. Nah, meskipun ini apa? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib ternyata dipisah, itu juga boleh, tetap sah. Mengusap wajah dulu, kemudian pergi kemana, setelah itu diteruskan mengusap kedua tangan di waktu yang lama. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di sini yang disebutkan oleh mu'allif itu cuma 3, wa sunanuhu itu salah satu asya. Tapi sebenarnya sunnahnya tayamum bukan hanya 3. Ini kan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Dan kitab ini seperti yang sudah disampaikan dari awal oleh mu'allif sendiri, kitab ini kitab mukhtasar, kitab yang hajmuhu shaghir, bentuknya kecil. Kalau menyebutkan semua hal itu namanya nggak mukhtasar lagi, bisa berjilid-jilid, bisa tebal kitabnya. Nah, karena kitab ini dikarang memang kitab mukhtasar, sehingga semuanya tidak disebutkan di sini. Termasuk dalam sunnah tayammum itu tidak menyebutkan seluruhnya, hanya menyebutkan 3. Padahal ada sunnah tayammum yang lain. Misalnya apa? Melepas cincin pada pukulan yang pertama. Nah, pada pukulan yang pertama ketika membasuh muka, dia pakai cincin misalnya, maka dia melepaskannya itu sunnah, tidak wajib untuk mengusap wajah. Tapi kalau untuk mengusap kedua tangan, berarti untuk mengambil debu yang kedua, memukulkan kedua telapak tangan ke tanah yang kedua, melepas cincin, ini hukumnya wajib. Kalau seseorang pakai cincin, kenapa kok wajib? Karena agar debunya itu bisa sampai ke bawah cincin. Nah, sampai ke bawah cincin kan masuk, dia kan bagian dari tangan. Kalau misalnya dia tidak dilepas, berarti di bawah cincin ini nggak kena debu. Nah, makanya ketika dia yang pertama mengusap wajah, ini ada cincinnya nggak masalah. Tapi kalau untuk mengusap tangan, maka cincinnya harus dilepas, karena agar debunya itu juga terusap pada bagian di bawah cincin tersebut. Nah ini juga harus diperhatikan. Kalau enggak juga nanti nggak bisa merata debunya kepada seluruh tangan yang wajib untuk diusap ketika tayammum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pada pukulan pertama cincin sunnah untuk dilepas, tetapi pada pada pukulan yang kedua untuk mengambil debu, maka harus wajib untuk dilepas cincin itu, agar debu itu bisa terusap pada seluruh tangan. Kemudian ada sunnah tayammum yang lain, yaitu menipiskan tanah dari tangannya setelah memukulkannya ke tanah sebelum mengusapkannya ke muka. Nah, jadi ditipiskan dulu. Jadi setelah dibeginikan, maka akan menempel banyak tanahnya di sini. Nah, kalau nggak kita tipiskan, wajahnya bisa warna tanah nanti. Jadi meskipun itu juga nggak apa-apa, tapi disunahkan apa? Ditipiskan dulu, biar lebih tipis, debunya itu tipis, baru kemudian digunakan untuk mengusapkan wajah atau mengusapkan ke kedua tangannya. Jadi diketekkan kedua telapak tangannya biar debunya itu menipis. Hadirin rahimakumullah. Jadi minimal tadi dalam
memukulkan kedua telapak tangan ke tanah itu 2 kali. Tapi kalau melakukannya beberapa kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali, maka itu tetap sah. Tetapi itu tidak sunnah. Tidak sunnah, tidak kemudian yang baik 3 kali, enggak. Memang 2 kali. Bagaimanapun tata caranya itu tetap 2 kali. Sudah cukup. Karena ketika dia misalnya tadi kita praktekkan, ketika dia pakai telapak tangannya pertama memukulnya, misalnya wajahnya, mengusap wajah itu dengan kedua telapak tangan, misalnya, tetap dia perlu mukul lagi. Yang satu untuk tangan kanan, yang satu untuk tangan kiri. Prakteknya tetap 2 kali memukulnya. Atau seseorang misalnya memukulkannya, kemudian mengusap wajahnya pakai tangan kanan, misalnya tangan kanan, kemudian setelah itu mengusap tangan kanannya dengan tangan yang ini, masih pukulan yang pertama. Setelah itu dia untuk ini kan belum ada, ini tetap harus memukul untuk kedua kalinya. Maka minimalnya tetap apa? Bidarbataini, dengan 2 kali pukulan, tidak kurang. Kalau ditambah ketiga, untuk apa lagi yang ketiga? Untuk apa lagi? Untuk mengusap mana lagi? Kan sudah tidak diperlukan. Tapi kalau ada seseorang misalnya melakukannya ulang-ulang, misalnya dibegini-beginikan, kemudian baru dilakukan mengusap, ya tetap sah saja, tetap sah. Tetapi itu tidak disunnahkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya nanti kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan setelahnya. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu, karena hal ini penting juga, karena tayammum ini bukan hanya diperlukan ketika kita nggak mendapati air. Jangan bilang misalnya, di tempat saya nggak ada air. Meskipun kemarau 3, 4, 5 bulan, air tetap ada. Jangan bilang seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama, kita nggak tahu ke depannya. Yang kedua, tayamum itu bukan hanya karena nggak ada air, tetapi bisa juga karena seseorang itu sakit sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk berwudu atau mandi. Maka kalau dia berwudu nanti tambah berat sakitnya, tambah lama sembuhnya. Maka di sini dia pakai tayamum meskipun air. Maka kita harus paham bagaimana tata cara untuk bertayamum. Dan juga bisa jadi ada keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek yang misalnya sakit, misalnya, yang dia tidak bisa tayamum sendiri, maka juga kita bisa mentayamumkannya. Maka pengetahuan tentang tata cara tayamum ini menjadi penting bagi kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.